Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Sabrina dengan NIM 432302770. Di sini saya akan mempresentasikan machine learning dan association learning pada struktur data tinjauan sistematis komprehensif. Latar belakang. Transformasi digital telah meningkatkan jumlah struktur data di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, manufaktur, dan e-commerce. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap metode analisis yang mampu menghasilkan pengetahuan secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Machine learning menawarkan kemampuan prediksi yang tinggi, sedangkan association learning mampu menemukan hubungan antar data yang mudah dipahami, sehingga keduanya saling melengkapi. Research gap-nya, penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengembangan algoritma atau domain tertentu. Yang kedua, belum tersedia sintesis yang komprehensif mengenai algoritma, domain aplikasi, evaluasi performa, dan tantangan implementasi ML/ARM. Yang ketiga, belum terdapat kerangka integrasi ML/ARM yang bersifat umum, adaptif, dan mendukung Explainable Artificial Intelligence atau XAI. Kondisi saat ini fokus pada pengembangan algoritma atau domain aplikasi tertentu. Belum ada sintesis komprehensif mengenai algoritma, domain evaluasi performa, dan tantangan implementasi. Belum ada kerangka integrasi ML/ARM yang umum, adaptif, dan mendukung Explainable AI atau XAI. Research gap-nya yang dibutuhkan adalah ML/ARM, kerangka integrasi ML/ARM yang umum, general, adaptif, mendukung Explainable AI XAI. Metodologi penelitiannya, yang pertama ada identifikasi, pencarian literatur pada database Scopus dengan kata kunci yang telah ditentukan. Yang kedua, penyaringan duplikasi berdasarkan tahun, publikasi, artikel, review, dan indeks Q1 sampai Q3, lalu ada S1 sampai S3. Yang ketiga, kelayakan, penilaian kelayakan melalui pembacaan teks lengkap dan penerapan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang keempat ada inklusi, yaitu studi yang memenuhi seluruh kriteria dimasukkan dalam tinjauan sistematis kualitatif. Yang kelima, analisis dan sintesis, ekstraksi data dan sintesis tematik berdasarkan RQ1 sampai RQ4 menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber datanya yaitu dari database Scopus. Periode pencariannya ada 2021 sampai 2025. Jumlah artikel teridentifikasi 405. Strategi pencariannya yaitu machine learning or ML and association learning or ARM or FPGROW and structured data and limit to February 2021 sampai 2025. Bahasa Inggris, lalu jenis dokumennya artikel jurnal, kriteria seleksinya inklusi, artikel jurnal Q1, Q3, dan S3. Lalu eksklusi duplikasi, artikel review bukan jurnal ilmiah, tidak relevan dengan topik. Hasil seleksi prismanya yaitu yang identifikasi 405 berdasarkan periode 2021 sampai 2025 ada 71, lalu yang berikutnya ada artikel review yaitu ada 24, indeks Q1 sampai Q3 dan S1 sampai S3 ada 24, lalu teks lengkap dinilai kelayakannya ada 22 dan yang dipakai hanyalah 15 artikel inklusi. Selanjutnya ada hasil RQ1, perkembangan penelitian ML dan ARM. Tema penelitiannya pengembangan algoritma, fokus kajian, optimasi algoritma, efisiensi komputasi, dan pengembangan metode baru. Yang kedua ada implementasi, yaitu penerapan pada kesehatan, pendidikan, e-commerce, keuangan, manufaktur, dan IoT. Lalu yang ketiga ada evaluasi performa,
Fokus kajiannya yaitu perbandingan algoritma, metrik evaluasi, dan model hibrida. Lalu yang keempat, tantangan dan masa depan. Fokus kajiannya yaitu explainability, scalability, tata kelola data, dan arah penelitian selanjutnya. Hasil RQ2, algoritma yang paling banyak digunakan yaitu algoritma ML yang dominan. Algoritma ML yang dominan adalah Decision Tree, Random Forest, SVM, Naive Bayes, KNN, ANN, Deep Learning, dan XGBoost. Dua algoritma ARM yang paling banyak digunakan. Algoritma ARM yang paling banyak digunakan adalah a priori dan fvgrow. 3 perbandingan efisiensi. fvgrow lebih efisien dibandingkan a priori pada data berukuran besar karena tidak memerlukan proses candidate generation. Hasil RQ3, pola integrasi ML dan ARM. Pola integrasi RMML yaitu aturan asosiasi digunakan sebagai fitur tambahan sebelum proses klasifikasi atau prediksi. MLARM, hasil klasifikasi digunakan sebagai dasar pembentukan aturan asosiasi. Hybrid MLARM, MLARM diterapkan secara bersamaan sehingga menghasilkan prediksi sekaligus knowledge discovery. Hasil RQ4, tantangan dan peluang penelitian. Tantangan penelitiannya itu ada kualitas data yang tidak lengkap, tidak konsisten, dan mengandung noise yang mempengaruhi hasil analisis. Yang kedua, kompleksitas komputasi. Dan yang ketiga, skabilitas. Yang keempat, interpretabilitas model. Yang kelima, belum ada kerangka integrasi umum. Peluang penelitiannya yaitu peluang penelitian diarahkan pada integrasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi analisis MLARM. 1. Explainable Artificial Intelligence atau XAI. Yang kedua, Federated Learning. Yang ketiga, Large Language Model atau LLMS. Yang keempat, Big Data. Lalu yang kelima ada Hybrid Intelligence System. Kesimpulan, hasil sistematik literatur review menunjukkan bahwa integrasi machine learning dan association rule mining berkembang menuju pendekatan hybrid yang mampu meningkatkan akurasi prediksi sekaligus menghasilkan proses knowledge discovery yang lebih mudah diinterpretasikan. Pendekatan ini telah diterapkan pada berbagai domain dan menjadi salah satu arah utama pengembangan sistem analitik berbasis data. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.